Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan UNSU Medan Stambuk 2021. Kami akan membahas dan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang dilakukan baik lisan maupun tulisan yang sudah menjadi umum bagi kita. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Putra Insani dari kelas Ilmu Perpustakaan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Zulfati Wardina Nasution dari Prodi Ilmu Perpustakaan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Meliza dari kelas Ilmu Perpustakaan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nidia Wulandari Siregar dari kelas Ilmu Perpustakaan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Tricayantia dari kelas Ilmu Perpustakaan 2. Kesalahan penggunaan bahasa melanggar faktor penentu dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, proses komunikasi tidak akan berjalan lancar, serta pesan tidak akan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Kesalahan berbahasa timbul karena ketidakpatuhan pengguna bahasa terhadap kaidah bahasa tersebut. Yang sangat berperan penting dalam kesalahan bahasa yaitu ejaan bahasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, diberlakukan sebagai petunjuk atau rujukan dan kaidah bahasa tersebut. Pada realitanya, penggunaan bahasa masih banyak ditemukan adanya kesalahan berbahasa yang terjadi lantaran kesalahan dalam memaparkan penggunaan ejaan, seperti tanda baca. Kesalahan ejaan terjadi karena minimnya kepedulian penulis dalam mempraktikkan kaidah ejaan. Baiklah, di sini saya akan membahas kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa merupakan pemakaian bahasa lisan maupun tulis yang melanggar faktor-faktor penentu komunikasi atas kemasyarakatan dan pedoman kata bahasa. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan tergolong bentuk kesalahan berbahasa dalam bahasa tulis yang dapat mengaruhi sebuah tulisan. Sebuah tulisan yang dianggap baik dari segi isinya, seperti juga dapat dilihat dari penggunaan ejaan, seperti tanda baca, penulisan kata, dan sebagainya. Kesalahan ejaan tidak sekedar berhubungan dengan cara mengeja suatu kata, tetapi lebih berhubungan dengan upaya menata penulisan agar membentuk suatu yang lebih besar seperti kata, kelompok kata, dan kalimat. Saya akan menjelaskan tentang analisis diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulisan yang tidak tersampaikan. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada iklan layanan masyarakat adalah gaya bahasa perulangan atau asosiasi. Asosiasi adalah semacam gaya bahasa repetisi yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama. Kata kos. Pasti kita sering mendengar kata kos ini. Tapi penulisan yang benar kata kos itu kos KOST atau KOS saja. Menurut KBBI, kos artinya tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makanan dengan membayar setiap bulannya. Kata kos berasal dari bahasa Belanda indekos, makete, yang artinya makan di dalam atau tinggal dan ikut makan di dalam rumah tempat tinggal. Kata indekos kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi indekos
tanpa T. Oleh karena itu, kata yang benar adalah indekos tanpa T atau KOS. Nah, saya akan membahas kata bus, clipping, dan apotek. Kata bus atau bis. Kata bus. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian kata bus atau bis yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau singkatan dari KBBI, bus adalah kendaraan beroda 4 atau lebih yang membuat banyak penumpang. Nah, kata yang benar adalah bus, bukan bis. Bahasa baku dari kata bus adalah bus. Contoh kalimat efektif dengan kata bus. Para penumpang diharapkan segera turun ketika bus berhenti. Nah, selanjutnya saya akan membahas kesalahan kata clipping atau clipping. Dalam KBBI, clipping adalah guntingan atau potongan bagian tertentu dari surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang kemudian disusun dengan sistem tertentu. Kata clipping yang benar adalah clipping, bukan clipping. Bahasa baku dari kata clipping adalah clipping. Contoh kalimat dalam kata clipping atau clipping. 1. Mengclipping. 2. Pengclippingan. Apotek, tempat menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis atau rumah obat. Menurut KBBI dan sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan, maka penulisan kata yang benar adalah apotek, bukan apotik. Bahasa baku dari kata apotek adalah apotek. Saya akan membahas pemakaian bahasa dalam ruang publik. Pemilik sebuah rumah di Jatipohon memasang pengumuman yang bertulis dijual tanpa perantara atau SHM. Dalam kaidah ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EYD, penggunaan kata di yang dipisah berfungsi sebagai preposisi atau kata depan yang menerapkan biasa, tempat atau waktu. Contohnya di tengah hari, di Jatipohon, di rumah. Penggunaan kata di banyak dikacaukan karena mereka menganggap fungsinya sama saja. Pada kasus ini, dijual seharusnya ditulis bersambung, dijual, karena maksudnya sebagai prefix atau awalan pasif demi menerapkan bahwa rumah tersebut dijual. Bisa dibayangkan kalau ada benar-benar tempat bernama jual, lalu Anda menyangka rumah orang ini dijual. Oh, kami tahu sekarang rumahnya di mana. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesalahan penulisan. Nah, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman sekalian, manakah di antara fotokopi, atau fotokopi yang penulisannya sesuai dengan ejaan dalam bahasa Inggris? Ejaan yang benar dalam bahasa Inggris adalah fotokopi. Kemudian kata tersebut diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dengan ejaan fotokopi.